NPWP harus NPWP masing-masing ya Bapak Ibu, tidak bisa gabung dengan suami atau istri, harus masing-masing. Dan seharusnya sudah diproses dari sebelumnya. Lalu, untuk memilih lokasi, pilih lokasi LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk verifikasi dokumen. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, karena kita hanya bisa memeriksa dari lokasi ini saja. Mohon ini menjadi perhatian. Lalu pastikan user ID dan password pada aplikasi Sikap diingat dengan baik. Jadi saya mohon sekali untuk operator, kepala sekolah juga disampaikan ke KKI lainnya nanti, jangan sampai lupa password dan user ID-nya. Baik untuk nanti account Sikap ataupun Jack Edu, semuanya tolong di-save dengan baik. Selanjutnya ini untuk pendaftaran Sikap tahap 1, melakukan pendaftaran online pelaku usaha baru pada halaman website berikut. Jadi Bapak Ibu nanti diklik saja websitenya, lalu pada layar akan ada di paling sebelah kanan diklik pendaftaran penyedia yang warna oranye ini. Setelah diklik, kemudian daftar dengan email. Ini emailnya tolong dengan email Jack Edu ya Bapak Ibu. Email Jack Edu KKI masing-masing. Nanti yang mengisi adalah KKI masing-masing. Untuk kepala sekolah dan operator hanya memberi arahan. Hanya membantu, jangan sampai operator yang mengisi ya Bapak, karena ditanggung jawab masing-masing KKI. Lalu kode keamanan, klik daftar. Lalu cek kotak masuk Anda atau cek email Bapak Ibu untuk melengkapi pendaftaran akun. Kemudian klik OK. Lalu nanti akan ada informasi dari lewat email yang Bapak daftarkan, Bapak Ibu daftarkan. Jangan lupa setelah email, Bapak Ibu buka emailnya lalu klik konfirmasi. Karena kalau tidak klik konfirmasi ini bisa fatal. Jadi harus membuka email masing-masing, klik konfirmasi. Baik, setelah klik konfirmasi, kita masuk ke pendaftaran Sikap tahap 2. Di sini masukkan email yang dari awal, email yang sudah dimasukkan. Bentuk usahanya harus pilih orang perseorangan. Untuk NPWP sesuai dengan format ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai isi NPWP-nya tidak memakai titik atau tanda stripnya. Jadi harus mengikuti format seperti yang sudah dicontoh seperti ini, ada titik dan garis, strip, lalu cek NPWP. Nah, NPWP ini nanti akan otomatis dari sistem. Jadi kalau cek NPWP-nya bermasalah itu tidak bisa lanjut. Jadi pastikan NPWP-nya itu harus sendiri, tidak bergabung dengan suami istri, dan aktif. Baik, setelah itu dilanjutkan, dan kalau sudah selesai, klik OK. Nah, setelah itu Bapak Ibu input password baru untuk login. Ini sama, passwordnya diulang juga, indikatornya harus berwarna hijau supaya bisa lanjut. Lalu klik lanjutkan. Bentuk usahanya orang perseorangan, user ID-nya diisi juga. Lalu alamatnya sesuai KTP ya Bapak Ibu ya. Input datanya semuanya sesuai KTP. Nomor telepon juga pastikan jangan sampai salah dan harus yang aktif. Baru setelah itu klik lanjutkan. Kalau sudah udah yakin dengan semua isian Bapak Ibu, lanjutkan untuk proses pendaftaran. Seperti ini, dilengkapi saja alamatnya, kabupaten kota, kode pos, lalu lanjutkan. Nah, untuk pendaftaran tahap 2, LPSE untuk verifikasi dokumen nanti ada beberapa pilihan. Jadi, tapi yang kita pilih hanya LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Kalau sampai salah itu fatal sekali. Nanti kita bisa yang bersangkutan tidak bisa terverifikasi. Dokumen-dokumennya juga. Jadi pastikan pilihannya yang ini, LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ini penting sekali ya diingat Bapak Ibu. Lalu klik daftar.
Kemudian pendaftaran sudah selesai, itu klik OK. Nah, nanti dilanjut verifikasi dokumen oleh tim LPSE. Pastikan ini pendaftaran sampai pendaftaran sudah selesai. Setelah tenaga KKI existing tahun anggaran 2023 melakukan pendaftaran sikap sampai tahap 2, selanjutnya tenaga KKI existing wajib melakukan pengisian Google Form pada link berikut. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau sudah selesai langsung isi link yang ini. Link verifikasi dokumen oleh LPSE berikut. Jangan menginput ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kita harus mengisi sikap tahap 1 dan tahap 2 dulu, baru kita melakukan link verifikasi dokumen ini. Jangan menginput terlebih dahulu pada link ini sebelum menyelesaikan registrasi tahap 1 dan 2 pada aplikasi sikap. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja. Saya rasa untuk pengisian ini tidak sulit ya Bapak Ibu. Jadi hanya per orang mungkin 10 sampai 15 menit. Mohon dipahami dan nanti dari kepala sekolah dan semua yang hadir di sini untuk sosialisasi juga ke pegawai KKI lainnya ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang ketinggalan karena ini deadline-nya sampai hari ini jam 23.59. Begitu. Baik, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, Bu. Halo. Assalamualaikum. Ya, baik Pak. Bu, tampilan halaman kedua coba diulang, Bu. Tadi saya agak terlewat tadi. Halaman yang mana Pak? Maaf. Halaman 2. Halaman 2. Sikap tahap 1, tahap 2 maksudnya Pak? Ini Bu ya. Yang halaman 2, Bu. Nah, ini. Ya, bentar ya. Ya, terima kasih, Bu. Halaman 3, Bu. 3 juga, 3, Bu. 3. Halaman 3, Bu. Nanti akan di-share, Pak, kalau terkait. Oh, di-share ya. Oke, terima kasih, Bu. Nanti ya. akan di-share, ya. Pak, kalau terkait ini ya. Baik, ini kasih, kita cuma untuk penjelasan dulu, biar lebih mengerti gimana teknisnya. Izin Bu Tasya. Baik. Bapak Ibu ada pertanyaan lainnya? Ini yang saya share ini yang paling, maaf sebentar Pak, ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya, panduan pendaftaran sikap ini harus dipahami, jangan sampai salah. Nomor 1 dan 2 ini yang paling penting, jangan sampai password atau user ID-nya lupa, terus pemilihan lokasinya juga harus benar, dan harus berurutan dari sikap tahap 1, baru sikap tahap 2, baru verifikasi, jangan sampai terbalik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu Tasya, izin. Iya Pak, silahkan. Nah, pertama, untuk dari pendaftaran tahap 1 ke tahap 2 itu linknya masih sama ya Bu? Apa lanjut terus ya? Terus yang kedua? Nanti kan dari tahap 1 akan ada email Pak, Bapak. Oh gitu. Jadi kalau sudah ada ini bisa dicek ini panduan pendaftarannya dari sikap tahap 1. Kalau Bapak sudah selesai sikap tahap 1-nya, nanti cek di email. Bapak akan mendapat email konfirmasi. Nah, itu Bapak. Terus yang kedua Bu, nanti kan katanya ada upload ya Bu ya. Bisa nggak di kisi-kisinya apa sih yang diupload biar kami persiapkan? Sampai terlupa gitu, karena itu untuk melanjut ke tahap 2-nya. Kayak outsourcing. Ya kalau nggak di ini kan di mental. Iya, karena nggak kerja. Iya. Siap-siap. Ya baik, Bapak ada pertanyaan lagi? Kapan Bu pertanyaannya Bu? Itu sampai jam 2 deadline-nya Bu. Dari Satlat Licam Pasar Minggu. Izin Bu, terakhir kapan untuk loginnya batas akhirnya? Halo Mbak. Untuk itu batas akhirnya hari ini jam 23.59. Untuk pengisian ini hanya 10 sampai 15 menit saja sih Pak per orang. Jadi harusnya tidak lama. Baik, gitu. baik Bu. Yang pasti ikutin semua setiap step-stepnya pasti bisa lancar gitu Pak. Oke, dan baik. NPWP yang terpenting, NPWP-nya tidak boleh gabung. Mbak, Baik. Jam 14 apa jam 2 Mbak? Kenapa Pak? Kenapa Bu, maaf? Jam 14 atau jam 2?
Jam 23.59 Bu, hari ini. Jam 12 malam. Jadi hari ini Bapak Ibu, hari ini harus diselesaikan semua KKI, pendidik dan tendik yang existing ya Bapak Ibu ya. Bananya dong, Yang lanjut Bananya untuk tahun dong, Mbak. depan. Ya silahkan. Mbak. Password lacaknya di mana, Mbak? Lupa password gimana Pak? Passwordnya lupa nih, kita nginput tapi passwordnya lupa, gimana caranya Mbak? Nah itu yang tadi saya bilang, jangan sampai ada yang lupa password. Usahakan jangan sampai, karena kita cuman punya waktu 1 hari ini Bapak Ibu gitu. Jadi tolong disimpan, dicatat atau diingat lah. Kalau bisa dicatat, disimpan, jangan sampai hilang. Tanya Mbak. Gitu. Permisi Mbak Tasya. Ibu mau Iya. tanya Bu, boleh Bu? Pasar minggu dulu dong, Mbak. Satlak dicam tadi sudah belum ya pasar minggu? Belum. Baik, Satlak dicam dulu. Tolong raise hand Yang ya. raise Bapak hand Ibu. dulu lah. Raise hand dulu. Satlak dicam silakan. Oke. Passwordnya dari mana, Bu? Makasih Mbak. Ini Pasar Mbak, minggu. saya, halo dengar nggak Mbak? Dengar. Ya. Nah, untuk deadline pendaftaran malam ini sampai dengan kan sampai jam 23.59 ya, sebelum jam 12 malam. Iya, hari ini. Nah, itu hanya daftar aja atau sampai dengan teman-teman kakak itu terima email sudah disetujui gitu. Kan ada tahap itu tuh. Semuanya yang ini yang kita sedang saya sosialisasikan dari tahap 1 sampai tahap 2 hari ini. Nah, kan kita seperti kemarin saya daftar sikap itu kan proses agak lama tuh Mbak, sampai kita disetujui oleh LPSE, oleh sikap. Nah itu proses ini hanya sampai tahap 2 aja Mas. tahap 2 berarti Sampai cuma sampai tahap daftar. 2. Berarti cuma sampai Sesuai- daftar aja ya. Iya, sampai tahap 2 dulu aja. Kalau untuk terkait itu nanti dulu kita sesuai sama yang saya sosialisasikan dulu ini. Oke, baik kalau gitu. Oke, siap, makasih Mbak. Itu aja. Kita sampai step ini saja, nanti kalau selanjutnya akan diinfokan Oke, lagi. baik. Makasih Mbak. Gitu. Oke, ya sama-sama Mas. Selanjutnya Pak Triswandi, SMK 32. Silakan Pak Triswandi. Halo Mbak, Iya, gimana Pak? kedengeran Mbak? Kedengeran. Ini mau tanya, di pas pendaftaran tahap 2 itu ada isian bentuk usaha, itu kan orang persorangan ya. Terus ada user ID, nama penyedia orang persorangan, ada alamat, provinsi, kabupaten, sama kode pos, segala macam, nomor PKP. Nah itu isiannya gimana ya Mbak? Yang di user ID sama nomor PKP itu apa ya? User ID-nya ada di situ ya, nanti di account itu untuk disikapnya nanti akan ada user ID-nya juga Bapak. Kalau PKP pengusaha kena pajak PKP itu sebentar, itu yang mana ya Bapak? Ini ya, user ID nanti ada Pak dari account-nya. Itu diisi aja nanti. Dari email. User ID ya berarti jangan sampai lupa. Harus disimpan. Oh gitu. Oh, itu bebas ya, angka huruf bebas ya? Iya, tapi jangan sampai itu menyusahkan Bapak Ibu ya. Yang bisa mudah diingat aja. Gitu. Kalau nama penyedia persorangan nama kita ya? Iya. Nah, ini data Bapak Ibu nih sesuai dengan KTP ya. Kalau nomor PKP tidak perlu di-input. Nomor PKP dikosongin ya? Iya. Mereka pasti Langsung harus klik lanjut. Oke, itu aja Mbak. Terima kasih. Baik.
Selanjutnya dari Jati Padang 1. Silakan Pak. Tasya, Halo, Mbak. Tasya. Tasya. Iya, kenapa Pak? Paparannya udah? Paparannya udah ya? Udah. Oh iya. Sudah Pak. Udah. Ya udah jelas ya. Ya teman-teman data-datanya tolong diingat dicatat username ya, username loginnya, ID sama passwordnya jangan sampai lupa, tidak boleh lupa ya Bapak Ibu. Mohon dicatat, itu penting. Terus beberapa hal ada NPWP, kemudian SPT yang diupdate, itu yang apa? Di silent, di apa di nah, ya Bapak Ibu, nah, NPWP itu semua yang kemarin diupload di Jack Edu ya, EduJack. Jadi jangan apa namanya, pastikan data-data yang diinput di Sikap itu pastikan datanya sama dengan apa yang diupload atau yang diinput di EduJack. Ini khusus yang existing dulu ya Bapak Ibu, KKI-nya khusus yang existing dulu. Nanti untuk yang rekrutmen baru saya infokan kembali menunggu info dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga, mungkin tadi sudah disampaikan sama Tasya, bahwa deadline ya Bapak Ibu, deadline untuk registrasi di Sikap sampai tahap 2 nanti ini sampai dengan pukul 23.59. Ya Bapak Ibu, pastikan semua KKI-nya baik pendidik maupun teknik di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu operator, Bapak Ibu Kasatlantas kecamatan, tolong dipantau. Ya, jangan sampai ada yang terkendala atau tertinggal. Deadline-nya sampai dengan malam ini jam 23.59. Ya Bapak Ibu, jadi nanti setelah mengisi registrasi di Sikap sampai dengan tahap 2, maka nanti ada ya Tasya ya, yang harus diinput oleh KKI-nya atau operator yang membantu itu untuk sebagai laporan ke kita, ke Sudin. Kita pantau bahwa sudah berapa persen yang memang sudah input atau sudah registrasi sampai dengan tahap 2 di Sikap. Ya, teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu operator, saya mohon bantuan apabila ada teman pendidik misalnya tendik ya Bapak Ibu, biasanya di tendik kalau pendidik saya rasa sudah bisa input sendiri semua. Tetapi kalau tendik Bapak Ibu misalnya ada yang sebagai penjaga sekolah atau kebersihan yang memang dia tidak paham atau tidak bisa IT, mohon dibantunya Bapak Ibu operator, saya minta jangan diinputkan tapi dampingi ya. Kenapa? Saya tidak mau ada laporan nanti ada tendik KKI yang menyatakan bahwa saya salah diinputkan oleh operator. Saya nggak mau seperti itu. Jadi harus tanggung jawab yang bersangkutan, dampingi. Dia yang input, ajari. Operator dampingi. Ya, jangan diinputkan. Nanti operator jadi kesalahan ketika diinputkan. Ya, dan satu lagi yang paling penting nanti di tahap kedua, pada saat registrasi tahap kedua, LPSE-nya pilih LPSE Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu ya. Jangan LPSE yang lain, tapi LPSE Provinsi DKI Jakarta. Itu penting. Ya, makanya itu jangan diinputkan, lebih baik dampingi, kemudian ajari dan bantu pada saat yang bisa melakukan input. Mungkin itu saja Tasya mengingatkan. Silahkan lanjut bertanya apa kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Dari baik, tolong raise hand ya Bapak Ibu ya. Yang mau bertanya tolong raise hand. Oh ya. Baik, dari SMP 141 dulu. SMP 141. Makasih Mbak. Izin bertanya, Mbak Tasya. Iya. Ini untuk sebelum sampai ke pendaftaran tahap 2 ini, sebelumnya itu ada di email ya Mbak? Iya, betul. Nah kalau belum masuk email, belum ada pesan masuk ke email, itu boleh diulang lagi nggak pendaftarannya? Kalau tahap 1 sudah selesai, udah oke, itu harusnya pasti masuk ke email, Pak. Jadi pastikan email yang dimasukkan benar dan emailnya itu aktif.
Jadi KKI masing-masing itu menggunakan email itu aktif. Jadi bisa dibuka langsung. Jadi Gitu, Pak. nanti akan dikirim link yang ke arahnya ke sini nih ya, yang lagi tampil di layar ini ya. Iya, nanti intinya adalah emailnya kalau bisa itu sama dengan Jack Edu sama passwordnya. Jadi nggak sampai lupa gitu. Karena saya lagi coba juga nih, saya belum dapat pesan dari email saya nih. Udah sikap tahap 1. Iya, udah pendaftaran ya, oke. Udah lama Mas emailnya. Oh gitu. Siap. Ditunggu dulu saja Baik, karena ini baik. kita arahan dulu ya, Pak. Iya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, dari SMA 60? Sama Mbak. Pertanyaannya sama, emailnya lama. Nggak muncul. Ya udah. Nanti ditunggu aja ya. Tapi tahap 1 kan ya itu Pak ya? Tahap 1. Baru Baik, mulai. baik. Ya udah. Oke, makasih Mbak. Ya, selanjutnya dari Tebet ya? Tebet Iya, Bu. Timur, SDN Tebet Timur. Iya, terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau saya salah bicara. Pertanyaan saya adalah, ini pendataan yang untuk memang sudah tenaga KKI atau yang sudah ada masuk Dapodik untuk mendaftar tenaga KKI yang selanjutnya, Bu? Mohon maaf, Bu. Ini hanya untuk KKI existing, Bu. KKI yang sudah ada, yang aktif sekarang. Oh ya begitu, terima kasih. Hanya untuk KKI yang aktif ya, Bu ya? Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Dari Duren 31? Dari SDN Duren 31? Iya Mbak. Silahkan. Saya mohon izin. Iya Pak. Data saya waktu itu kemarin NPWP. NPWP saya itu alamatnya ada perubahan. Ada perubahan alamat. Tapi nomornya sama. Itu masalah nggak? Kita udah rubah. Oh ya nggak apa-apa Pak. Nggak masalah ya? Input datanya ini yang pendaftaran tahap 2 sesuai KTP aja ya Pak ya? Saya KTP. Masalah NPWP-nya pada saat itu gambarnya dia beda dengan yang sekarang nggak masalah Mbak? Iya, mau minta tolong di sini Bapak NPWP-nya yang Bapak input NPWP-nya di EduJack samakan ya. Ya, itu jangan Pak. beda. Udah, itu patokannya. Itu patokannya NPWP-nya yang sama dengan EduJack. Ya, itu Iya aja. Pak. Untuk NPWP sebenarnya sama Pak, tapi kita ada perubahan alamat Pak. Iya, untuk input alamatnya kan untuk pendaftaran tahap 2 itu alamat harus sesuai KTP. KTP yang aktif. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Yuk, sama-sama. Selanjutnya ada lagi? Supaya kita cepat segera diselesaikan Bapak Ibu. Mbak Tasya, belum di tahap 3 belum perlu ya, tahap 3 ya. Kita sekarang fokusin untuk hari ini dulu sampai tahap 2 dulu. Oke, siap. Pertanyaannya sama sekarang aja dulu. Bapak Ibu, Mbak Tasya mau tanya dong. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan, Bapak Ibu jangan mendahului apa yang belum disosialisasikan oleh Dinas dan Sudin. Nanti resikonya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti datanya salah, kemudian data Ibu ditolak oleh sikap, oleh LPSE, maka itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya Bapak Ibu, jadi tahap 3 nanti menunggu informasi atau sosialisasi dari dinas. Nanti di tahap 3 itu maka Bapak Ibu akan dikasih tahu NIB-nya apa. Pilih NIB yang mana sesuai dengan jabatan KKI pendidik ataupun tendik yang akan yang akan dilamar. Ya, tunggu saja Bapak Ibu. Jadi saat ini registrasi sampai tahap 2 ya. Jangan ada yang tanya lagi tahap 3. Nanti tunggu. Kalau ada yang coba sampai tahap 3, saya tidak bertanggung jawab kalau misalnya KKI tersebut atau KKI yang bersangkutan nanti bermasalah datanya di LPSE. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pela Mampang 12. Pela Mampang 12, ya. Mbak kedengeran nggak Mbak? Mbak mau izin nanya untuk pendaftaran tahap 2
mengisi alamat. Nah, alamat saya sama Jack itu untuk aplikasi yang sekarang sepertinya berbeda karena saya baru pindah domisili dan pindah alamat KTP dari Jawa Barat ke DKI. Lalu bagaimana untuk alamat di akun yang sekarang? Yang sekarang sesuai KTP yang aktif ya Bu ya? KTP terbaru berarti. Itu yang aktifnya aktif per kapan Bu? Oh iya. Balia mana? Terus Balia. Aktifnya per November. 16 November 2023. Baru ya Bu ya? Nanti dicoba Iya, dulu baru. ya Bu ya untuk pakai KTP yang aktif saja. Oh baik. Makasih Mbak Natasha. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya dari SDN Bukit Duri 1. Dari Bukit Duri 1. Halo, Ya, gimana Bu? bisa didengar ya Bu ya suara saya? Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya ingin bertanya untuk link yang tadi bisa langsung daftar untuk masukkan email dan login ya? Iya, sesuai tadi yang disosialisasi Bu. Lalu gimana Bu? Nanti untuk panduan pengisiannya nanti akan dikirim enggak? Tadi sesuai filenya. yang tadi panduannya nanti akan dikirim lagi. Oke, Untuk baik. sosialisasi ini akan dikirim setelah selesai Zoom ini ya Ibu ya. Oh gitu ya, baik. Terima kasih. Baik. Untuk Ibu Ratnasari? Mbak, maaf, saya mau tanya. Saya kan tadi tuh nyoba ya Mbak, yang linknya HTTP apa ID, di situ kan penyedia. Nah, itu yang saya ketik penyedia. Gimana Bu? Bu, nanya dong Bu. Tadi kan gini ya. Sebentar Pak Ade. Yang HTTP-nya. Gimana Bu Ratna? Ya, tadi kan aku udah ngulik yang HTTP yang tadi yang itu loh Mbak, yang jakarta.co.id tuh Mbak, yang iya. 4 ya. Nah, saya udah buka tuh Mbak. Nah, di situ ada tulisannya penyedia dan non penyedia. Saya kliknya penyedia ya Mbak. Yang klik yang kanan Bu, kanan atas. Ya, di sini ada tulisannya adanya login penyedia atau salah? Saya ngetiknya. Sesuai dengan ini Bu. Kan di Ini sininya LPSE ini nih. Klik pendaftaran penyedia. Iya, penyedia. Klik penyedia. Nah, untuk saya isinya username-nya yang ID-nya yang kita punya atau email kita, Mbak? User ID-nya yang Ibu bikin sendiri. Oh gitu. User ID-nya bikin lagi, Ibu, bikin lagi. Tadi nggak dengerin sosialisasi apa ya? Dengar Pak, maaf Pak. User ID-nya bikin lagi, jangan. Oh, yang tadi yang baru ya, aja gitu ya, baru, Pak. betul. Oh, iya, Betul. baik, Password, baik. ingat passwordnya jangan lupa ya, Ibu. Jadi Oke, baik, Pak. User ID-nya beda juga dengan, jangan lupa. Oh iya, ya, baik, Pak. user ID. Maka saya Berbeda bingung. dengan EduJack. EduJack Oke. beda ya, Bu. Beda. gitu, Jadi beda. bikin lagi nih, bikin baru lagi user ya. Ya, baik, Bikin Pak. baru lagi. Jadi berarti bikin yang baru, email baru lagi gitu, Pak? Atau Email nggak usah baru, Bu. Email nggak usah baru, tidak usah. Oh. Ini tolong ini registrasinya untuk loginnya, akunnya Bapak Ibu bikin baru akunnya. Akun itu kan terdiri dari user ID dan password. Itu gitu. saja. Emailnya sama dengan email pada saat Ibu daftar di EduJack. Oh, baik, Pak. Itu sama, tidak apa-apa ya. Baik, Pak. Yang Baik, penting aktif. Yang penting emailnya harus aktif ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Ini Bu, bisa dilihat ini proses sikapnya. Pastikan user ID, password, dan aplikasi sikap diingat dengan baik. Gitu. Dan pastikan mendaftar dengan email yang aktif dan terdaftar dalam aplikasi Jack Edu. Kalau bisa emailnya sama dengan yang di Jack Edu aja Bapak Ibu. Jadi biar nggak, jangan sampai lupa gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Izin
Mbak Tasya tanya boleh? Juga sambil ping ya, sambil ngikutin juga. Saya udah daftar, cuman pas kita mau coba login, apa belum dibuka apa gimana? Gimana Pak? Maaf, nggak kedengeran. Saya udah coba daftar, sudah selesai. Sambil running tadi berdasarkan paparan. Ya. Nah, saya mau coba login, nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Nah, Udah email konfirmasi belum tahap 1? sudah sampai ke pembuatan user ID sama password. Ya. Lalu setelah itu pas sikap tahap 2 gitu bermasalahnya. Udah. Apa gimana? Apa loginnya di tempat berbeda atau gimana, saya nggak tahu gitu. Apa masih ada lanjutannya lagi berarti ya? Saya share saja di grup ya untuk paparannya ya, nanti bisa di-download, coba dicek. Saya share nih sekarang. Mbak Anastasia dari SMP 182 mau nanya dong. Ini kan setelah ini konfirmasi. Halo Mbak Nata. Nanti langsung ini untuk tahap 2 gitu. Kalau sudah dikonfirmasi. Selesai, mereka udah mulai sih, jadi repot. Iya baik, lanjut aja. Bapak Ibu, ada Tanya pertanyaan dong. lagi? Saya dari SMP Iya, gimana? Diulang lagi mungkin. Halo, saya dari SMP 182 mau nanya dong, Mbak. Terkait NPWP, Iya, Bu. Mbak. Iya. Dari SMP 182 dengan Ibu Nur Saida mau bertanya, kemarin itu ada staf yang NPWP-nya dinonaktifkan oleh pajak. Nah, kemarin yang pendaftaran itu memakai surat keterangan, lalu udah diurus. Dan NPWP-nya sudah keluar. Apakah memakai NPWP yang baru keluar itu? Atau gimana? Gimana Bu, nggak kedengeran NPWP-nya baru keluar lalu? Kemarin isi data itu kan NPWP-nya tidak aktif, dinonaktifkan maksudnya oleh pajak. Jadi dipakai hanya pakai surat keterangan kepala sekolah kemarin itu kan. Setelah itu diurus sama beliau ke pajak dan NPWP-nya sudah dikeluarkan oleh pajak. Nah itu NPWP yang baru keluar ini atau gimana? Iya Bu, pakai NPWP itu hanya NPWP yang aktif. NPWP aktifnya baru keluar kemarin ini ya? Iya, pakai itu aja Bu. Ya itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Natasya. Ya sama-sama Bu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Supaya langsung dikerjakan ini. Sudah. Mbak Natasya izin bertanya boleh sebentar? Iya. Mbak, ini terima email konfirmasinya berapa lama ya biasanya ya? Itu ditunggu saja Pak, karena itu langsung dari LPSE. Tadi konfirmasi emailnya udah masuk kok. Udah masuk ya? Udah masuk, coba dibuka lagi deh. Oke, terima kasih. Ya itu harusnya biasanya sih nggak terlalu lama ya kalau untuk konfirmasi. 30 menit. Mbak, minta paparannya dong Mbak, share Mbak. Ya nanti akan di-share ya, setelah selesai kita akan share berjenjang dari Satlab. Baik, Pak Dedi ada tambahan Pak? Saya cukup ya? Pak Dedi ada tambahan? Baik, saya rasa cukup untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon dipahami dan diinfokan ke teman-teman KKI lainnya agar segera diselesaikan hari ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang ada kendala mohon diinfokan juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhiri, ya, gimana Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Itu ya, nanti saya share di grup saja. Namanya untuk apa? Untuk bahan paparannya saya share di grup aja. Jadi teman-teman nanti silahkan menginfokan ke KKI-nya, nanti di forward saja. Saya share di grup saja, tidak di sini. Kemudian deadline ya Bapak Ibu 23.59, dan setelah Bapak Ibu registrasi sampai dengan tahap 2 jangan lupa mengisi Bitly ya. Bitly nanti yang kita gunakan sebagai
monitoring teman-teman di KKI di bawah apakah sudah melakukan registrasi sampai dengan tahap 2. Ya Bapak Ibu, kemudian kalau memang ada kendala silahkan koordinasikan langsung dengan PIC KKI Sudin dengan Batasya. Kendalanya apa ya Bapak Ibu, kemudian kenapa belum bisa registrasi di Sikap sampai dengan tahap 2. Mohon diinfokan nanti, dan teman-teman Satlak Kecamatan saya minta tolong untuk monitor juga ya, jangan dilepas ini karena Yukjen ya, jangan, karena Yukjen sampai dengan pukul 23.59 saya belum tahu apakah ada perpanjangan atau tidak, tetapi kemarin rapat sepakatnya sampai dengan 23.59. Jadi kalau memang nanti ada trouble silahkan nanti disampaikan trouble-nya apa, kemudian siapanya. Mudah-mudahan nanti kami akan sampaikan ke dinas kalau memang ada beberapa KKI yang existing ya Bapak Ibu, ini khusus yang existing dulu, nanti menyusul info lebih lanjut dari dinas untuk yang baru, rekrutmen baru ya. Jadi mohon teman-teman KKI, operator KKI membantu ya, membantu teman-teman KKI yang memang misalnya yang tidak bisa IT atau tidak bisa menggunakan komputer, mohon dibantu. Tetapi saya ingatkan jangan diinputkan ya, jangan diinputkan. Kalau ada yang inputin nanti ada sesuatu hal yang berakibat misalnya yang bersangkutan menjadi gagal datanya itu ditolak oleh LPSE atau Sikap, maka itu saya tidak bertanggung jawab, Sudin tidak bertanggung jawab karena saya tidak mau ada salah-salahan nanti operator disalahin. Jadi yang bersangkutan harus tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya Bapak Ibu, harus tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau mau dibantu dampingi, kalau mau diinputin dampingi ya, tapi saya tidak mau misalnya dilepas gitu aja operator, nanti operator salah menyalahkan operator, saya tidak mau seperti itu. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya mohon juga fokus dalam penginputan ini, tolong didampingi dan dipantau terus, dimonitor. Apabila ada kendala, silahkan koordinasi dengan Sudin. Itu saja Tasya, tambahannya. Makasih. Lanjut Tasya. Ya. Baik, saya rasa sudah kita akhiri sosialisasi ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga bisa selesai hari ini dengan baik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Tasya, Pak Dedi. Terima kasih. Yang lupa di siapa? Materi siapa?